أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian ibadallah, demikian pula iman itu enggak cukup dengan amal tanpa ada deklarasi, tanpa ada pernyataan la ilaha illallah. Kisah Abu Talib contohnya. Bagaimana kebersamaan Abu Talib, paman Nabi SAW yang sangat panjang, bahkan berpuluh tahun hidup bersama Rasulullah SAW. Bahkan Abu Talib tahu kebenaran ajaran keponakannya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia menyatakan dan meyakini, bahkan pasang badan untuk membela dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sampai dia sakaratul maut, dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya, sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim. Di situ ada Abu Jahal, dan di situ ada Abdullah ibn Abi Umayyah. Rasulullah karena sayang dan cinta kepada pamannya, kan masih ada kesempatan, ya, selama orang masih hidup masih ada kesempatan, berharap agar pamannya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha laka indallah." Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal menimpali, atarghabu an dini Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah kamu benci dengan bapakmu? Ini menunjukkan ajaran Rasulullah dengan ajaran kakeknya itu beda. Kakek Nabi Abdul Muttalib. Jadi Abu Jahal, ya, menghajar sisi emosi dari Abu Talib, sisi perasaan dari Abu Talib. Karena kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah berarti kamu benci dengan bapak kamu. Nabi mengulangi lagi, ya amkul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha laka indallah. Ditimpali lagi sama Abu Jahal, dan sampai akhirnya nyawa dicabut dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka dia mati kafir. Wal iyadu billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la astaghfiranna lak ma lam unha ank. Sungguh aku akan mohonkan ampunan untukmu wahai paman kepada Allah Subhanahu wa taala selama aku tidak dilarang. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, "Maka lin nabiyyi wal ladina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurban ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk mendoakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kaum musyrikin, walaupun itu orang-orang dekatnya sendiri, setelah jelas bagi mereka orang-orang yang beriman bahwa kaum musyrikin itu adalah penduduk neraka. Kapan seorang jelas statusnya sebagai penduduk neraka? Ketika dia mati dalam keadaan kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan toleransi sampai batas ajal. Adapun mendoakan orang-orang kafir selama dia masih hidup agar mendapatkan hidayah dari Allah, dibolehkan. Bahkan masuk Islamnya ibu Abu Hurairah radhiyallahu an, itu juga berkah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadinya Kristen, diajak dan didakwai Abu Hurairah tapi selalu menolak. Lalu Abu Hurairah mohon pada Nabi SAW untuk mendoakan ibunya. Rasulullah pun mendoakannya sampai akhirnya sang ibu masuk Islam. Ketika Abu Hurairah pulang, sang ibu mengatakan, "Ya Abu Hurairah, inni qad aslamt." Wahai Abu Hurairah, aku sudah memeluk Islam. Berkah dari doa selama masih hidup. Tapi begitu sudah mati dalam keadaan kafir,
maka Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mendoakan mereka wal iyadzubillah. Maka kalau sayang, mungkin saja ada sebagian orang yang sudah meluk Islam, tapi saudaranya atau orang tuanya masih kafir, dakwahi. Nggak cukup didakwahi, doakan. Boleh. Itu bukti sayang. Jangan sampai nunggu mereka mati. Kalau mereka mati, nggak bisa didoakan, ibadallah. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak turunnya ayat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan sama sekali Abu Talib yang mati dalam keadaan kafir. Ibadallah, ini semua menunjukkan bahwa iman itu harus terpenuhi 3 hal. Yang pertama, diucapkan dengan lisan keimanannya tersebut. Kemudian diyakini di dalam hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan.